Bayangkan, mulai tahun 2026, ekspor batu bara Indonesia tak lagi sepenuhnya bebas. Pemerintah bersiap memungut bea keluar dari salah satu komoditas paling besar dan strategis di negeri ini. Keputusan ini langsung mengundang pro dan kontra. Ada yang menyebut ini langkah cerdas demi rakyat. Namun ada juga yang khawatir akan mengguncang industri batu bara nasional. Lantas, apa sebenarnya tujuan pemerintah? Siapa yang paling terdampak? Dan apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia ke depan? Simak pembahasan lengkapnya. Karena keputusan ini bukan kebijakan biasa. Keputusan besar dari Jakarta. Jakarta kembali menjadi pusat perhatian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara resmi menyampaikan bahwa pemerintah akan mengenakan bea keluar terhadap ekspor batu bara, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari tahun 2026. Artinya, setiap batu bara yang keluar dari Indonesia untuk pasar global akan dikenakan pungutan khusus oleh negara. Ini menjadi tonggak penting, karena selama bertahun-tahun batu bara menjadi andalan ekspor tanpa beban bea keluar yang signifikan. Tanggapan Menteri ESDM, bukan tanpa alasan. Menanggapi kebijakan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan, bea keluar bukan sekadar pungutan, tapi bagian dari strategi besar pengelolaan sumber daya alam. Menurut Bahlil, kebijakan ini dirancang agar kekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan hanya untuk segelintir pihak. Negara ingin memastikan bahwa setiap ton batu bara yang keluar, memberi nilai tambah bagi pembangunan nasional. Mengapa batu bara? Pertanyaannya, mengapa batu bara yang dipilih? Jawabannya sederhana namun krusial. Batu bara adalah salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia, dengan nilai transaksi triliunan rupiah setiap tahun. Namun selama ini, keuntungan terbesar seringkali lebih banyak dinikmati pasar global. Pemerintah melihat bahwa sumber daya ini tidak terbarukan, cadangannya terbatas, dan suatu hari akan habis. Maka negara merasa harus mengambil peran lebih kuat sebelum terlambat. Tujuan utama, kemakmuran rakyat. Pemerintah menegaskan, tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan penerimaan negara, mengoptimalkan pengelolaan SDA, mendukung pembangunan nasional, menjamin keadilan antar generasi. Dana dari bea keluar ini diharapkan bisa dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan transisi energi. Dengan kata lain, batu bara hari ini untuk masa depan Indonesia. Dampak bagi pengusaha batu bara. Namun tentu saja, kebijakan ini tidak luput dari kekhawatiran pelaku usaha. Beberapa dampak yang diprediksi, biaya ekspor meningkat, margin keuntungan tertekan, potensi penyesuaian harga jual. Meski demikian, pemerintah memberi waktu hingga 2026 agar industri bisa bersiap dan beradaptasi. Ini bukan kebijakan mendadak, melainkan peringatan jauh hari. Pengaruh terhadap harga global. Lalu bagaimana dampaknya di pasar dunia? Indonesia adalah salah satu eksportir batu bara terbesar dunia. Setiap kebijakan dari Indonesia pasti berpengaruh secara global. Bea keluar bisa membuat harga batu bara Indonesia lebih kompetitif secara kualitas, atau justru mendorong negara lain menyesuaikan pasar. Namun pemerintah menilai, posisi Indonesia cukup kuat, dan pasar global tetap membutuhkan pasokan dari dalam negeri. Langkah menuju hilirisasi. Lebih jauh lagi, kebijakan ini dianggap sebagai sinyal kuat menuju hilirisasi dan pengendalian ekspor mentah. Pemerintah tidak ingin Indonesia terus-menerus hanya menjadi penjual bahan mentah murah. Negara ingin mendorong pemanfaatan dalam negeri, pembangunan industri turunan, nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Pro kontra di masyarakat, seperti kebijakan besar lainnya, respon publik pun terbelah. Sebagian mendukung, sudah saatnya SDA kita benar-benar dinikmati rakyat. Sebagian lainnya khawatir, jangan sampai kebijakan ini justru melemahkan industri. Namun pemerintah menegaskan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Apa yang berubah mulai 2026? Mulai tanggal 1 Januari tahun 2026, peta ekspor batu bara Indonesia akan berubah. Ekspor tidak lagi sekadar soal volume, tapi juga kontribusi nyata bagi negara. Ini menandai era baru, ekspor yang lebih berdaulat, SDA yang lebih bernilai, negara yang lebih berdaya, dampak langsung bagi daerah penghasil batu bara. Satu hal penting yang jarang dibahas adalah dampak kebijakan ini bagi daerah penghasil batu bara.
Daerah seperti Kalimantan dan Sumatera selama ini menjadi tulang punggung produksi nasional. Dengan adanya bea keluar, muncul harapan baru bahwa daerah tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi, tetapi juga mendapat manfaat lebih adil. Jika penerimaan negara dikelola dengan baik, maka infrastruktur daerah bisa diperkuat, lapangan kerja lokal meningkat, ketimpangan pusat dan daerah bisa ditekan. Kebijakan ini membuka peluang agar daerah penghasil tidak hanya menyumbang, tetapi juga menikmati hasilnya. Batu bara dan transisi energi nasional. Kebijakan bea keluar ini juga tidak bisa dilepaskan dari agenda besar transisi energi. Indonesia sedang bergerak menuju energi bersih, energi terbarukan, pengurangan ketergantungan pada batu bara. Dengan adanya bea keluar, pemerintah secara tidak langsung memberi sinyal pengendalian ekspor, sembari mempersiapkan masa depan energi yang lebih berkelanjutan. Batu bara bukan dihentikan, tetapi dikelola dengan lebih bijak. Posisi Indonesia di mata dunia. Langkah Indonesia ini juga menjadi sorotan internasional. Sebagai salah satu pemain utama batu bara dunia, setiap keputusan Indonesia akan diamati dengan serius. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengikuti pasar, tapi berani menentukan arah sendiri, menjaga kedaulatan atas sumber dayanya. Ini adalah pesan tegas bahwa Indonesia bukan sekadar pengekspor, melainkan negara berdaulat atas kekayaan alamnya. Tantangan pelaksanaan di lapangan, namun kebijakan besar selalu memiliki tantangan. Mulai dari pengawasan ekspor, penyesuaian regulasi, potensi celah penyelundupan, hingga kepatuhan pelaku usaha. Tanpa pengawasan yang kuat, bea keluar hanya akan menjadi aturan di atas kertas. Karena itu, transparansi dan penguatan sistem menjadi kunci agar kebijakan ini benar-benar memberi dampak nyata. Ujian keberpihakan negara. Pada akhirnya, kebijakan bea keluar batu bara akan menjadi ujian besar keberpihakan negara. Apakah negara benar-benar hadir untuk rakyat? Apakah penerimaan negara digunakan secara tepat? Ataukah kebijakan ini justru membebani tanpa hasil? Jawaban dari semua itu akan terlihat setelah 2026 berjalan. Keputusan mengenakan bea keluar batu bara bukanlah langkah ringan. Ini adalah pilihan besar. Di tengah tantangan ekonomi global, transisi energi, dan tuntutan keadilan sosial, pemerintah mengambil posisi tegas. Kekayaan alam Indonesia harus menjadi kekuatan bangsa, bukan sekadar komoditas ekspor. Apakah kebijakan ini akan membawa manfaat besar, atau justru menimbulkan tantangan baru? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, mulai 2026, batu bara Indonesia tak lagi sama. Kebijakan bea keluar ekspor batu bara bukan sekadar soal angka dan pajak. Ini adalah cerita tentang pilihan arah bangsa. Indonesia diberi anugerah kekayaan alam yang luar biasa. Namun sejarah mengajarkan, kekayaan tanpa pengelolaan yang adil justru bisa menjadi kutukan, bukan berkah. Pemerintah hari ini memilih untuk tidak lagi diam. Memilih untuk mengatakan bahwa batu bara bukan hanya milik pasar global, tetapi milik rakyat Indonesia. Mulai tanggal 1 Januari tahun 2026, setiap batu bara yang keluar dari negeri ini harus membawa manfaat yang jelas. Bukan hanya untuk laporan ekspor, bukan hanya untuk keuntungan jangka pendek, tetapi untuk pendidikan anak bangsa, jalan dan jembatan di pelosok, rumah sakit yang lebih layak, dan masa depan energi yang lebih bersih. Namun tentu saja, kebijakan ini bukan tanpa risiko. Diperlukan pengawasan yang kuat. Diperlukan integritas, dan yang paling penting, diperlukan komitmen nyata bahwa uang negara kembali ke rakyat. Karena pada akhirnya, yang diuji bukan hanya kebijakan, tetapi kepercayaan publik. Apakah bea keluar batu bara akan menjadi solusi, ataukah sekadar kebijakan sementara? Jawabannya bukan hari ini, bukan besok, tapi di masa depan, saat kita bisa melihat apakah kebijakan ini benar-benar mengubah wajah Indonesia menjadi lebih adil, lebih kuat, dan lebih berdaulat. Dan sekarang kami ingin mendengar pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan kebijakan bea keluar batu bara? Atau justru khawatir dampaknya bagi ekonomi dan industri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena setiap dukungan kalian membantu kami terus menghadirkan informasi penting untuk bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya. Indonesia tidak kekurangan sumber daya, yang kita butuhkan adalah pengelolaan yang berkeadilan.